Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya masalah, pertama kali kita keluhkan kepada Allah. Jangan keluhkan kepada manusia. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 10. Kita cari solusi, keluhkan. Dan keluhkan itu bukan berarti kita, jadi ada orang gini, dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Dia sekarang dilihat utang. Aduh, kenapa saya takdirnya begini? Berarti kan dia mengeluhkan Allah sama orang. Itu tidak benar seperti itu. Tidak boleh kita mengeluhkan Allah sama orang. Kita boleh cerita, tapi kita cari solusi. Bukan mengeluh tentang takdir kita. Enggak, itu namanya kita mengeluhkan Allah kepada orang. Jadi kalau kita terkena musibah, pertama kita keluh, tempat mengeluh adalah Allah. Allahul mustaka, Allah tempat kita mengeluh. Dan kalau kita mengeluh kepada Allah, itulah kesabaran. Kita tidak keluhkan kepada orang. Ya akhi, ya ukhti, kalau kita keluh sama orang, terus kita datang sama orang. Aduh saya ini susah gini-gini. Orang bilang, sabar. Berarti gitu. Saya dililit utang gini-gini. Apa dia mau kasih duit sama kita? Enggak kan? Dia bilang, sabar. Pertama kita keluh kepada Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Waktu kehilangan Nabi Yusuf, entah Nabi Yusuf kemana, maka dia berkata, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku menyampaikan keluhanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Sabar dia. Sampai disebutkan Nabi Yakub diuji sampai 40 tahun tidak ketemu Nabi Yusuf. Padahal dia begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menguji seorang pada perkara yang sangat dia cintai. Nabi Ibrahim diuji dengan Ismail, Nabi Yakub diuji dengan siapa? Nabi Yusuf. Dan kata para ulama, kata Hasan al-Basri, di zaman itu orang yang paling imannya tinggi, yang paling dicintai Allah adalah Nabi Yakub. Itu pun dia diuji. Jadi bukan berarti kalau kita diuji berarti Allah benci sama kita. Buktinya orang yang paling dicintai zaman itu adalah Nabi Yakub, dan dia yang paling diuji. Diuji untuk dipisahkan dari orang yang sangat dia cintai. Sampai Nabi Yakub saking menangisnya tiap hari, kata Allah, wa biyaddat aina minal huzni fahuwa kadhim. Saking dia nangis tiap hari, matanya pun buta karena saking sedihnya. Ya, dia tidak ngeluh sama anak-anaknya, dia sabar, tapi dia mengeluh selalu kepada Allah. Allah terus kasih ujian, bayangkan hari-hari penuh dengan tangisan sampai 40 tahun sampai matanya buta. Setelah itu Allah kembalikan Nabi Yusuf alaihissalam belakangan setelah 40 tahun atau lebih. Jadi kita mengeluh tidak apa-apa, tapi mengeluh kepada siapa? Allah. Nabi Ayub waktu diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, In anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Engkau adalah Maha Penyayang. Dia berdoa agar Allah angkat penyakitnya. Kata Allah, Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub adalah orang yang sangat sabar. Sungguh dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia selalu kembali kepada Allah. Padahal dia mengeluh. Tapi mengeluhnya kepada siapa? Allah. Dan Allah mengatakan dia adalah orang yang sabar. Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Ya. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini. Itu orang beriman seperti itu. Minta kepada Allah. Allah apalagi di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang mohon akan aku kabulkan permintaannya? Fahal min sa'il fa'tiya su'la. Apakah ada yang berdoa akan kabulkan doanya, akan kabulkan permohonannya. Allah lagi cari hambanya, cari muka malam itu. Ente bangun cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Pasti Allah kasih solusi. Dan ingat yang terakhir kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Orang beriman tidak mungkin tidak diuji. Orang beriman pasti diuji. Dan orang beriman kalau diuji pasti ada solusi. Enggak mungkin enggak ada solusi. Kalau enggak ada solusi, takwa kita enggak beres. Mungkin kita sering bermaksiat diam-diam, mungkin kita sering bangkang suami, mungkin kita macam-macam, mungkin kita zalimi orang, mungkin kita tipu orang, mungkin kita sakiti orang, mungkin mulut kita ember sehingga sakiti orang, kita enggak tahu, mungkin status kita menyakiti orang sehingga enggak ada solusi. Kita enggak bertakwa. Tapi kalau kita beriman pasti ada apa? Takwa. Demikian saja Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu-ibu dijadikan sebagai orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala musibah. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab.